Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka para hadirin sadayana nepangkeun abdi Dian Rusdiana ti Garut. Sarasawiyo sareng panginten sareng rangrengan Pak Cecep di Kapolres Garut. Hapuntenna anu kasuhun ka para hadirin sadayana barokah duana kanggo abdi para rengrengan sadayana, mudah-mudahan ngalangkungan Wali Agung Syekh Abdul Muhyi, mudah-mudahan pribados salamina sing aya dina kaberkahan rengrengan pribados sadayana, terutami guru pribados pangarsa Ki Haji Beben Muhammad Abbas selaku murabi pribados bimbingan anu alhamdulillah setiap sasih di Garut anjeunna mimpin dina kajian Miftahus Sudur, Silur Asror sareng Hikam. Pribados dongkap ka ieu tempat rasa sono, rasa cinta anu kiat ka pangarsa tetiasa dipangpalerkeun dina sagala rupina, tetep pribados hakikatna mah ku Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan karomah barokah. Pribados alhamdulillah tiasa hadir di ieu tempat. Mung panginten pribados aya beberapa pertarosan ka pangarsa dina akademisi ilmu dina tasawuf sapertos pami di zaman anu ayeuna nyaeta pangarsa Abah ngantunkeun nyaeta keluarga wakil sareng murid panginten eta sareng murid. Mung pribados hoyong naroskeun ka pangarsa aya beberapa ganjil dina manah pribados, aya bahasa ti salasawios mubalik, ada bahasa anu kahiji panginten aya bahasa bahwa wakil talqin itu makomnya di mana sedang menalkin. Wakil talqin itu makomnya di mana sedang menalkin. Kalau tidak menalkin itu sama saja dengan kamu sekalian. Upami dicanak tina bahasa sapertos Pak Cecep panginten puntennya. Jadi Pak Cecep polisi teh upami nganggo saragam. Upami teu nganggo saragam mah sanes polisi. Gitu kan. Itu kitu panginten bahasana. Da Pak Cecep bade di kaos, bade di jaket, bade di buligir ge da anger saudara abdi mah Pak Cecep teh polisi. Gitu kan. Itu bahasa gitunya, bahasa janten merasa ganjil di pribados. Upami ada satu bahasa gitu punten gitu punten, tapi sanes ngalalangkungan gitu. Itu kedudukan makom talqin, wakil talqin di mana sedang menalkin. Kalau tidak menalkin itu kalau orang awam akan hilang rasa hormat. Gitu. Nah, sapertos ngahargaan Pak Cecep teh ari make saragam we. Ari teu make saragam we teh perlu dihargaan. Gitu kan. Itu seolah-olah kitu bahasana. Tah panginten abdi naroskeun ka pangarsa akang hoyong dijelaskeun tentang bab wakil. Apakah bisa dimasukkan kategori wakil talqin itu adalah khalifah
yang ditinggalkan secara dohir oleh pangarsa Abah. Itu apakah itu yang kedua. Yang ketiga, ada bahasa dari kalangan ulama bahwa yang menalkin itu pangarsa Abah. Bahwa yang menalkin itu pangarsa Abah, bukan wakil talkin. Nah, bukan wakil talkin. Kalau secara tauhid saya juga paham. Cuman bahasa majaz, bahasa syariat itu hilang gitu kan. Kalau terdengar oleh definisi ilmu tasawuf, orang yang mengerti tentang ilmu, yaitu kemungkinan bisa akan terjadi argumen salah paham gitu. Yang menalkin itu bukan wakil talkin tapi pangarsa Abah gitu, seolah-olah bahasa majaznya hilang gitu. Nah itu ka pangarsa anu bade ditaroskeun ku pribados gitu, anu bade ditaroskeun teh panginten hiji anu pertama dina makom wakil, wakil talkin gitu. Mohon di mana nuju nalkin gitu. Janten upami ka kuping kuno awam ada wakil talkin teu nuju nalkin, aya nuju biasa mah kos urang-urang we. Itu punten kitunya ya, mata ku abi supados ngartos sapertos dibahasakeun ya Pak Cecep polisi. Ada Pak Cecep teh keur disaragam, polisi keur disaragam mah lain. Da cek abi mah disaragam rek teh ge polisi we. Gitu kan Pak Cecep. Ta eta panginten pangarsa. Terus anu kadua, banyak ulama atau ajengan di kalangan Iwan Suryalaya bahwa setiap orang yang ditalkin yang baru ditalkin oleh para wakil talkin seolah-olah ya udah aja, kalau Robito mah udah aja ke pangarsa Abah. Kalau saya paham, alhamdulillah. Pertama saya ditalkin oleh pangarsa Abah. Waktu kalau nggak salah tahun 90. Kalau nggak salah udah 3 kali atau 4 kali lah, nggak tahu. Saya sering ditalkin oleh pangarsa Abah. Saya paham. Tapi kalau Iwan yang sekarang yang baru gitu, seolah-olah ya udah aja ke pangarsa Abah misal gitu. Nah itu saya juga yakin dan percaya, tapi pingin penjelasan dari pangarsa ya, dimentokannya kemana dan harus bagaimana. Nah, dan seperti yang menyambung tadi kata dari kepolisian Kapolres Tasik gitu kan, mohon hapunten ya abdi ya. kedah jelas gitu. Kedah jelas liren heula baca pangersana lungsul. Menjelaskan khususnya dalam Al-Ibrij ataupun dalam kitab Anwarul Qudsiyah. Jadi orang yang diberi ma'dunan, diberi izin talqin itu adalah menurut dalam sistem akademisi ilmu thariqah ijma, qad ajma'u, telah sepakat para ulama thariqah semua bahwa yang diberikan izin misalnya dari syekhnya ataupun mursyidnya untuk sampai kepada ijazatan mutlaqatan itu namanya apa? Ini maaf bukan maksud apa-apa, menjelaskan aja. Jadi itu namanya wakil. Kalau istilah bahasa yang lain khalifah, yaitu khalifatul mursyid. Tapi kita bukan berarti mengaku-ngaku ataupun apa-apa, bukan. Hanya menjelaskan disiplin ilmunya aja. Khalifatul mursyid populernya di kita bahasa wakil talqin. Dan wakil talqin itu semuanya, siapa saja di thariqah mana saja, itu adalah
otomatis wakil seorang mursyid. Yang tidak bolehnya ya semua orang, siapapun mengaku kedudukan makom. Adapun itu estafet menyatakan bahwa dia adalah wakil ini berdasarkan itu, dan kan tertulis semuanya. Tertulis ada hirkohnya, hirkoh sugro mengizinkan kepada muridnya untuk khotaman, untuk manakiban, itu juga hirkoh pemberian dari seorang syekh mursyid. Yang kedua hirkoh kubro. Hirkoh kubro itu kalau perspektif thariqat yang dianggap oleh syekh mursyid, muraqabah yang 20 sudah tuntas. Muraqabah hadiah, muraqabah ma'iyah, muraqabah akrobiyah. Maka setelah muraqabah sampai yang 20 tuntas dianggap oleh syekh mursyidnya, maka syekh mursyid memanggil kepada muridnya ajaja tahir kota sufiyah al-fakiriyah, itu namanya wakil mursyid. Bukan berarti dalam arti mursyid dan sang mursyidnya itu sendiri juga tidak mengaku mursyid. Paham ya? Ini secara dalam perspektif thariqah. Jadi kalau kita menjelaskan ilmu dalam thariqah, ya harus kitab thariqah yang dibuka. Nah, di samping kita secara analogi masukan dari kita itu, dan insya Allah misalnya ada mubalik yang mengatakan begini, itu juga maksudnya bagus, mungkin supaya maksudnya mengingatkan supaya tidak mengaku-ngaku, tapi itu pun juga dalam arti saling mengingatkan. Tapi kalau sampai kepada menentukan sebuah hukum, itu pun juga harus ada klarifikasi lagi ataupun penjelasan. Kan ada bait-baitnya di Anwarul Qudsiyah, ada jelas panjang lebar. Huwa kasyaikhi, panjang itu dalam kitab Al-Ibrid. Beliau itu yang dijadikan wakil kadang-kadang mencapai derajat sang mursyid itu sendiri. Ada dalam semua kitab. Ya boleh dibaca di bawah kitabnya aja gitu, ada dalam kitabnya. Banyak. Seperti seorang ayah, seorang cucu, banyak yang kadang-kadang kapasitas kewaliannya itu melebihi kapasitas ininya ini. Kadang-kadang itu kan kehendak sang pencipta. Seperti Rasulullah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, bapak kita semua, dan Nabi Ibrahim menyatakan turunannya. Tapi maaf kalau dari segi kualitas nur kenabian dan kerasulan, di samping semuanya pun juga jaminan dari Allah dimaksum, tapi Rasulullah adalah Abul Anbiya, khairul khalqi. Nah itu. Nah kita sekarang belajar, tetap kita merasa murid yang sangat butuh dengan limpahan karomah-karomah dari para kekasih Allah, dan tidak boleh kita semua mengaku apa makom kita. Tapi amanah dari beliau, misalnya tatkala ada pertanyaan seperti ini kan bingung ngejawabnya. Bagaimana kita menjawab? Tidak menjawab bagaimana? Nanti umat kan takutnya jadi umat itu tidak tercerahkan wawasannya kalau kita tidak menjelaskan, yang akhirnya kaku umat. Insya Allah aulia Allah akan sampai hari kiamat ada. Insya Allah. Dan mudah-mudahan limpahan karomah beliau, karomah guru semuanya. Seperti Syekh Sultan Aulia melahirkan berapa ribu wali. Dan unggul semuanya, unggul itu wasilahnya. Ya wasilatun bainana wa bainallah, perantaraan beliau dan nurnya yang dari Rasulullah. Begitu Allah mengagungkan karena mujahadah beliau. Gitu. Nah, maka kalau kita mengatakan ini tidak berani, saya tidak mengatakan ini bukan menghukumi saya, bukan menghukumi personal, tapi banyak yang soleh, yang arif billah, para wakil pengrisalah banyak yang mengenal tentang akademisi ilmu ataupun akhlak. Masa kita memponis hanya dengan kebutuhan kita menjabarkan
pengertian. Tapi mereka yang soleh, yang itu akhirnya tidak mendapatkan sesuatu yang memang setelah Allah dan gurunya mendudukkan. Ada Bapak Presiden, ada wakilnya, ada Bapak Gubernur, ada wakilnya, ada. Itu sunatullah. Bapak Bupati, ada wakilnya, ada. Semuanya ada. Jadi wakil talqin itu adalah wakil dari Syekhul Mursyid, walaupun makomnya ya semuanya tidak berhak mengaku-ngaku makom syekhnya, makom gurunya. Tidak berhak. Tapi kalau kita fair, kita melihat misalnya ini toriko apa, Rifaiyah, ini toriko apa, Sajiliyah. Oh, mesti kita siapa sekarang wakilnya yang itu? Oh, Bapak Kiai An. Ya udah. Beliau adalah wakilnya saya. Adapun kriteria akhlaknya cocok sampai dengan kamil mukamil itu urusan Allah dengan dia. Gitunya, nggak bingung kan? Insya Allah, mudah-mudahan minimal. Tidak mungkin kalau wakil Syekh Sultan, tidak mungkin ada yang melanjutkan misalnya setelah Syekh Sultan, misal Syekh Sultan Alaihissalam. Karena cinta kita kepada Syekh Sultan itu baik. Tapi kalau memutuskan perjalanan ruhani, ketauhidan, ruhani, kemahabbahan, ruhani, kemurakobahan kepada Allah, berarti kita sedang menuding kepada Syekh Sultan bahwa kalau Mas Syekh Sultan itu mentok sampai dia sendiri. Berarti kalau begitu kenabian, bukan kerasulan. Berarti bukan mursyid. Kalau Nabi menyampaikan untuk dirinya, tidak usah diumumkan. Kalau Rasul untuk semua umat. Gitu. Analogi kita ya. Jadi awas kita memerankan kecintaan kita kepada wali Allah, Syekh Mursyid, tapi kita salah menghukuminya. Tatkala kita salah, karena apa? Ya karena kita lihat manusia. Bagaimana ini? Bagaimana itu? Enggak. Kita tetap takdim wa takrim kepada sahabat-sahabat kita, kepada duriyah, kepada semuanya. Itu wajib kita takrim takdim. Tapi substansi thariqah jangan diputus. Karena thariqah itu milik Allah, bukan milik personal seseorang manusia. Allahumma hdina thariqal mustaqim, thariqam minallahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pelanjut kita lebih ikhlas, lebih hebat, lebih kamil. Amin. Gitu. Nah, mudah-mudahan. Tapi tidak ada sekarang siapapun para wakil ataupun yang mengaku seorang kamil mukamil, tidak akan mengaku saya kalau ada orang yang mengaku kamil mukamil. Apa? Berarti dia tidak tahu dari jihad bahasa majaz dan bisa bahasa hakiki. Kalau mengaku seorang mursyid mengaku kamil mukamil, berarti dia sudah mengaku Tuhan. Tidak ada yang kamil sempurna yang hakiki. Tidak ada yang mukamil sempurna yang hakiki, melainkan Allah. Supaya paham dalam thariqah, semua yang dibahasakan sanjungan kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para wali Allah, itu adalah kata majaz. Bahasa hakikatnya syafaatul udma dari Rasulullah, mudah-mudahan syafaat dari saudara-saudara, dari ikhwan akhwat. Tapi syafaat semua itu majaz. Hakikatnya syafaatul maula. Pertolongan dat Allah anu maha ngatur. Kalau kita tidak tembus ke sana, hobinya, tauhidnya, kita akan bisa musyrik. Bihaqqi la ilaha itu. Mudah-mudahan. Pangersa Abah menanti muridin-muridatnya melanjutkan amalan ini sampai akhir kiamat. Tapi tidak boleh mengaku, tidak boleh, siapapun juga tidak boleh. Karena tidak dicontohkan dalam kitab-kitab tasawuf apapun juga. Tapi jangan juga kepada orang-orang yang menjabarkan akademisi secara selektif, secara akademisi ilmu sesuai dalam kitab-kitab thariqah, lalu dipandang bahwa orang itu adalah begini, begitu. Bukan menjelaskan secara hukum dalam thariqah. Mudah-mudahan. Maka dalam kitab Al-Ibrid wa huwa kasyaihi. Dia itu menduduki makomnya. Hal dalam tingkah lakunya. Ada wakil yang begitu? Ada. Siapa? Wallahu a'lam, hanya Allah. Karena memang itu kerja Allah hakikatnya, bukan manusia.
Kenapa kamu siapa saja membatasi? Bukan mengartikan begini, menjelaskan begini, bukan untuk menuntut pengakuan, bukan. Untuk menjelaskan ilmu thariqah. Karena ilmu thariqah itu milik Allah. La ilaha. Nah itulah mudah-mudahan. Sadaya. Mata kadinya kasai teras kaditu. Maka orang nyarios ka pangresa Abah karena udah menganggap sebagai anak kita karena anak ruhani. Karena asalnya dari Nur Muhammad. Teras gitu, teras. Pangresa Abah sepuh kapungkur ngangkat wakil ka pangresa Abah. Apakah Abah itu wakil mursyid bukan? Wakil mursyid. Mursyid dari siapa? Dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wakil talqin dari Syekh Tolha. Wakil mursyid bukan? Wakil mursyid dari Syekh Tolha Kalisapu Cirebon. Maaf kalau ada yang melihat ini komentar ataupun apa gitu. Maksud bukan kepada personal ini, hanya menjelaskan dari berbagai kitab dalam kajian thariqah. Syekh Tolha wakil talqin dari Syekh Khotib Sambas. Syekh Khotib Sambas itu mursyid bukan? Mursyid menurut kita, beliau ngaku mursyid enggak. Tapi mewakilkan kepada Syekh Abdul Karim, Syekh Khotib Sambas itu mewakilkan kepada Syekh Tolha, Syekh Abdul Karim dan Syekh Muhammad Ismail, Syekh Wahab, Syekh Hasbullah dan seterusnya. Itu semuanya wakil beliau, wakil mursyid beliau. Kalau memang dalam thariqah beliau itu dianggap mursyid gitu. Tapi tidak ada satupun dari mulai Syekh Sultan sampai beliau sampai kepada Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin yang mengaku dirinya mursyid. Kalau perspektif lagi makom syariat tidak ada kecuali dalam keadaan panapillah beliau. Seperti Syekh Sultan Syekh Abi Yazid Al-Bustami tatkala lagi panah dia akan mencapai makom bako itu mah luar logika akal syariat. Karena hasolalahu dihasilkan kepada mereka lahu kepada dia. Naon? Makomul bako. Makom bako ba'da pana at-tamaini sesudah pana yang sempurna. Sesudah pana sifat, pana pidana. Akhirnya makom bako karena dia sudah majdub jadbah. Maka dia itu sudah didudukan wa ajlasahum ala kursi tauhid dan dia adalah wali Allah yang disempurnakan oleh Allah. Masa orang yang belajar zikir ngaku wali? Gak mungkin. Walaupun zikir itu mewalikan orang, gitu. Sebenarnya dalam kitab Miftahus Sudur, kitab apapun juga, itu orang yang mau diangkat wali itu pertama dibukakan pintu zikir. Maka orang yang sedang berzikir itu pada hakikatnya dia adalah sudah menyandang nilai kewalian. Cuma kalau dalam bersitan hatinya mengaku dirinya wali, ya batal, gitu aja. Maka oleh karena itu kita tenang aja, mursyid itu ila yaumil qiyamah akan ada, tetap ada. Cuma orangnya yang sesuai kriteria seperti para kekasih Allah yang telah mendahului kita, wallahu alam, siapa-siapanya gitu. Dan kalau kita lihat buka hikam, kalau lihat kitab dalam kitab hikam banyak wali Allah yang ditutup, tidak diperlihatkan kepada orang, dianggap biasa-biasa, orang biasa, padahal wali Allah. Subhana man satara bihususyati. Maha suci dat Allah yang telah menutup kewalian-kewaliannya. Yang diperlihatkan orang itu adalah basyariah, kemanusiaan biasanya. Padahal dia di sisi Allah sudah wali Allah. Masa kita akan menutup kekuatan hak Allah kepada makhluk? Kalau dipanjangkan gitu pengertiannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita tetap terbimbing dengan Syaihul Mursyid. Amin. Kamil Mukam Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin sampai Syekh Abdullah Mubarak Syekh Tolha dari Syekh Sultan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah logika kita mah di sana aja. Cuma logika thariqah mah ya terus berjalan ila yaumil qiyamah. Nah ini bahaya. Kenapa Kang Haji kok berkata begitu? Kenapa kita mentok? Waktu Rasulullah SAW meninggal dunia dulu, gempur Pak, sadayana para sahabat. Sayyidina Umar sambil menghunus pedang. Siapa yang mengatakan Rasulullah Muhammad mati akan aku tebas. Nah, gitu kan? Itu bukan berarti Sayyidina Umar tidak paham. Hakikatnya itu taklim, pelajaran.
sedang testimoni keadaan keyakinan diri dan keyakinan para umat. Maka kan memang kenyataannya secara basariah Kanjeng Nabi Muhammad wafat, tapi ruhnya tidak wafat, nurnya tidak wafat gitu. Maka Abu Bakar mengingatkan kepada Sayyidina Umar, udah. Maka ya ayuhan nas, wahai semua manusia, siapa di antara kalian yang beribadah kepada Muhammad qad mata. Sekarang Muhammad telah meninggal. Secara basariah, secara manusiawi. Secara ruhani Muhammad abadi. Ma ya'budullah, siapa yang bernyembah kepada Allah? Allah tidak mati dan tidak akan pernah mati. Itu untuk meluruskan tauhid. Masa kita tidak? Itu sensitif sekali. Bukan saya bicara begini bukan untuk kepentingan personal umat. Luruskan tauhidnya dong. Jangan dimentokkan dengan gaya kita cinta kepada bulan kepada seseorang, kepada terus. Tapi kita tidak menembuskan kepada pemilik segala sesuatu. Paham ya? La ilaha illallah. Kan tujuanan lagi kurang. Mudah-mudahan cari osanu namanya pilih tema yang membalik itu mudah-mudahan tapi maksudnya mah maksudnya mah sudah juga bagus, itu juga maksudnya. Mudah-mudahan semua rujuk kembali. Tetap kita dengan bimbingan Syekhul Mursyid secara ruhani dan para murabbi, para ustadz, para asatid gitu secara dohirnya. Ruhani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Bahkan kata-kata ini kalau orang lain apa yang dikatakan tadi, kalau orang lain lihat thariqah lain ataupun umat Islam yang lain, kita malu. Malu apa? Berarti takut dianggap menuhankan orang. Bahayanya. Menuhankan orang. Jadi akhirnya mentok. Kenapa ini? Nah, itu. Padahal ini semua kalau dianalogikan dengan wali, semuanya yang tidak nyaman, bikin apa, ini betul. Itu wilayah kemanusiaan. Wilayah kemanusiaan. Arges wilayah kemanusiaan mah lain beda pendapat. Sok paur nyata beda pendapatan. Itu artos. Jadi itu wilayah kemanusiaan gitu ya bisa. Jadi beda pendapat kadang-kadang aku. Kabeh la ilaha illallah, kabeh mursyid kamil sampai Rasulullah. Tapi kadang-kadang sok dikhawatirkan cara bisa. Lain ka personal lain. Dina makom naon baik, kelompok mana baik. Mata rame nama eta. Wilayah kemanusiaan yang bercokol di wilayah adat. Eta mah wilayah adat. Cok urang pamijahan di dieu. Abi urang pamijahan. Oh. Teu apa thariqah si Haji Abdul Muhyin. Keukeut asa mulia nama asa seperti Haji Abdul Muhyin. Padahal ditanya thariqah teh apal. Marifat Kangjeng Syekh teh dalam mimiti mah kumaha? Titian Kangjeng Syekh teh mana? Musahadah Kangjeng Syekh teh misalnya ditanya, "Duh, kapanggona Kangjeng Syekh?" Cuman urang baheula. Matak lu ditanyakeun perjalanan Kangjeng Syekh teh nu dibawana pedangna, gobangna, jubahna. Sedangkan para peneliti, akademisi, ulama sufi Kangjeng Syekh lain hayang eta mana karya pemikiran mantena, karya ruhaniyah musahadah mantena, karya muraqabah mantena itu. Ger aya nu ngalikeun misal thariqah Kangjeng saja nuhun alhamdulillah diagengkeun ku sadayana karomah di mana-mana. Itulah mursyid. Ciri wali di mana tos wafatna nu ngajarohanana teu eureun. Itu sur Syekh Al-Qusairiyah tandaan meyakinkan. Man aya we nu ngajarohan. Tos teu aya oge. Padahal nu ngumumkeun. Padahal nu nyuratan, teu main Facebook, teu make naon. Teu sugan urang ngumumkeun supaya ka Kangjeng Syekh ka dieu daratangnya ka Surabaya teu. Itu wali. Tanda wali yang benar.
Awas, jangan diwilayahkan kemanusiaan. Insya Allah. Saya Ahmad Sohibul Wafat Al-Jalali, Syabulun Barok, saya Tolah, saya Khotim Samad, semuanya min auliyaillah yang tetap menggetarkan jiwa orang. Yang melihat beliau kan bergetar jiwanya. Hiyarukum man dzakarrakum billah. Pilihan anjeun, pilih ku anjeun pilihan anjeun teh jalma anu ngelingkeun anjeun ka Allah. Ru'yatuhu di mana anjeun ningali raraina. Ngageter jiwa urang. Sok emut ka Allah. Wajada fi ilmikum mantikuhu jeung sok namahan ka aranjeun naon wajada fi ilmikum namahan ilmu ka anjeun mantikuhu di mana anjeunna nyarios sok nyarios ucap dua ucap ketimbang rasa namihan nya ka urang nya warogobaku fil akhirati sareng tingkah laku anjeunna teh membuat terpesona urang cinta kana amal-amal anu bakeleun jang ka akhirat. Itulah mursyid. Mudah-mudahan bihaqi la ilaha illallah. Ari nu ayeuna diperdebatkeun di itu ieu bisi ayeuna mah eta mah ka bawa ku akal jeung nafsu anu akhirna. Mudah-mudahan sanes ka mana-mana bukan mengelah siapa-siapa tapi hanya ini minimal pencerahan buat kita karena kita sedang belajar meniti mengikuti pelajaran Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Mudah-mudahan sampai kepada pemadatan dan mudah-mudahan menjadi terimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari bersama Allah dan Rasulnya dan para wali Allahnya selalu mengimplementasikan akhlak-akhlak beliau. Itulah harapan kita. Maka selalu kita mengucapkan ilahi anta maksudi waridoka maklubi atini mahabbataka wa ma. Ya Kang Haji kenapa jawabnya begitu? Kan murid Abah urang. Salira murid Abah. Makanya murid Abah ditanya tentang thariqah repeh. Ya nggak jawab. Atuh ari bener mengaku murid Abah. Gitu kan? Nah, untuk guru. Kalau ditanya silsilah thariqah, jawab. Itu adalah mengagungkan syekhnya. Kalau gitu. Bukan maksud mengaku makom syekhnya. Bukan. Membentengi makom kedudukan yang Allah berikan. Marwah muruahnya kepada syekhnya. Paham ya? Bihaqi la ilaha. Kade nanya gitu, wabi diwaler gitu. Oh, ngaku tuh Kang Haji pamijan tuh atuh mungeun ilmu lamun kitu. Urang jadi burem ieu burem. Kahartos. Lain kadinya maksudna. Jadi menjelaskan. Akhirnya berat. Sarangkeun deui jaga di surga mantena. Sareng guru urang sadayana. Guru mursyid urang sadayana sareng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalangkungan fadl sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Ya Aisyah alitinya sabios tepinya ening dewe. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.